Bagaimana sih Bang kalau ngelihat peluang Indonesia sekarang ini gitu ya, dalam proses reindustrialisasi di tengah meningkatnya perang dagang gitu ya antara Amerika Serikat dan juga China yang kemarin sempat rame. Dan apakah ini momen strategis nih untuk menarik investasi manufaktur global ke Indonesia? Iya. Pertama kita harus lihat bahwa Indonesia ini ada beberapa poin yang menarik buat banyak negara di dunia ini, termasuk negara yang memang misalnya dia mau berinvestasi Indonesia di bidang manufaktur ya atau industri. Kita ini negara yang punya hubungan baik dengan semua negara. Kita tidak berpihak kepada misalnya Amerika atau juga Cina. Kita punya hubungan baik dengan dua-duanya sehingga baik perusahaan dari Amerika maupun dari Cina tidak ada masalah dengan negara kita, ya. Sehingga yang kita lihat saat ini, khususnya dari Tiongkok ini, ada cukup banyak perusahaan yang mau menambah atau relokasi dia punya kemampuan untuk produksi ke Indonesia. Karena dengan itu dia punya diversifikasi dari strategi dia. Karena kalau banyak negara, terutama dari Amerika, kalau dia lihat made in China, ada masalah. Jadi dia tetap mau melayani pasar itu tapi melalui negara ketiga seperti Indonesia yang bisa diterima oleh semua pihak. Itu jadi merupakan satu peluang sebenarnya buat kita ya. Di lain pihak kita sendiri juga lagi dalam perundingan tarif dengan Amerika Serikat yang belum tuntas. Ya kan kalau nggak salah batas waktunya dalam beberapa minggu ke depan bulan Juli sudah harus tuntas. Kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Ada kemungkinan itu akan dilambatkan lagi, siapa tahu Presiden Trump mengatakan ya kita kasih waktu ekstra sebulan lagi, 2 bulan lagi, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas kita juga akan dan sedang melalui proses negosiasi mengenai tarif itu ya. Tapi masalah deindustrialisasi yang tadi kan Mbak, reindustrialisasi itu kan dua arah yang berbeda. Kalau kita sebut kata kunci deindustrialisasi, maka kita melihat bahwasannya bagian industri dari di ekonomi kita ini makin lama makin berkurang. Itu kan biasanya diukur dari yang kita kenalkan produk domestik bruto ya, PDB. Kalau kontribusi industri dulu di tahun 90-an abad yang lampau itu masih 25% ke atas ya. Jadi cukup banyak. Sekarang di bawah 20%. Jadi kelihatan kontribusi industri kepada ekonomi kita berkurang secara persentual gitu ya. Nah, itu kenapa itu penting? Karena kalau kita lapangan pekerjaan terutama kan dari industri kan yang menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah jutaan, misalnya tekstil atau otomotif atau yang lain itu kan dari industri ya. Jadi itu dan pekerjaan itu formal, dia kerja di pabrik, kerja di kantor, punya kontrak, punya tunjangan, punya pensiun. Nah kalau kita kerja bukannya sekarang tidak ada pekerjaan, tapi banyak pekerjaan beralih dari formal menjadi informal, informal pun juga banyak yang digital. Itu kan dia dapat ada pendapatan tapi kadang-kadang tidak ada juga karena tidak ada kontrak gitu kan dia freelance gitu ya sebetulnya. Nah ini yang menjadi tantangan zaman sekarang gitu ya. Memang begitu situasinya. Oke, jadi sebenarnya kalau tadi ya freelance itu pun semua orang jadi ya berlomba-lomba ke situ jadi makin banyak juga saingannya. Dan kalau ekonominya lagi lesu, pekerjaan freelance juga berkurang kan? Jadi tidak selalu ada. Ada kalau ekonomi lagi baik. Tapi kalau lagi menurun mungkin masih ada tapi berkurang sehingga kesempatan opportunity untuk orang yang mencari pekerjaan juga berkurang gitu ya. Tapi yang jelas satu, kalau kita memang mau atau terpaksa kita bekerja sebagai di sektor informal misalnya secara digital harus ada kemampuan. Ya, jadi nggak mungkin kita berpartisipasi di situ tidak tahu apa-apa mengenai dunia digital. Harus tahu gitu ya. Jadi perlu ada yang disebut sebagai literasi digital gitu ya. Perlu itu. Jadi pendidikan penting. Oke, Bang, kalau saat ini gitu ya, ini kan banyak negara itu mulai menerapkan reshoring dan juga friendshoring industri. Nah, apa strategi yang kira-kira perlu diambil Indonesia biar nggak cuma jadi pasar, tapi juga menjadi pusat produksi gitu? Nah, saya kira istilah reshoring atau friendshoring sudah termasuk relokasi atau penamaan kapasitas untuk produksi. Jadi kalau kita friendshoring, kita mencari tempat di mana kita memang menemukan pasar tapi juga sekaligus tempat untuk kita berproduksi ya. Jadi itu termasuk, tapi biasanya kalau perusahaan mau masuk ke Indonesia sebelum dia memutuskan untuk dia berproduksi di sini, dia mau tahu dulu apakah Indonesia pasarnya menarik atau tidak. Karena kita jangan lupa
Indonesia itu memang punya kapasitas untuk berproduksi, tapi kita juga merupakan pasar yang besar. Itu benar ya. Apalagi kita ini negara yang masuk dalam bagian ASEAN. Ya. ASEAN kan semakin lama semakin terintegrasi. Jadi banyak negara dari luar ASEAN dia mencari strategi gimana dia bisa masuk ke pasar ASEAN yang memang merupakan pasar dengan kurang lebih hampir 700 juta orang. Kita dengan 40% lebih dari itu tentu adalah epicentrum daripada ekonomi di ASEAN memang di Indonesia. Jadi kalau dia punya strategi masuk ke ASEAN, banyakkan diri ke Indonesia. Jadi produksi di Indonesia misalnya juga untuk negara-negara lain di ASEAN misalnya gitu ya. Jadi saya kira kita apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan kan itu. Pertama yang paling penting pendidikan. Oke. Karena pendidikan maksud saya bukan saja akademis ya, bukan saja SD, SMP, SMA atau kuliah, tapi juga vokasional. Vokasional maksudnya orang yang bekerja di pabrik, kantor dan sebagainya itu juga harus punya kemampuan praktis gitu ya. Yang diajarkan melalui kurikulum misalnya di SMK atau di STM dan lain-lain yang memang diperlukan oleh industri terkait. Itu penting sekali dan saya sering baca bahwasannya keluhan banyak perusahaan yang memasuki Indonesia kurang adanya tenaga ahli, tenaga profesional di Indonesia. Kurang. Oh ya. Banyak yang informal yang dia pengetahuan ada tapi tidak cukup. Mungkin karena belajarnya otodidak maybe? Mungkin karena gini, mungkin juga dia punya ijazah, tapi ternyata standar daripada yang ada di sini tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh industri. Oh, oke. Jadi yang saya juga sering dengar, misalnya di SMK, misalnya ya, dia punya kurikulum tidak lagi cocok dengan apa yang diperlukan oleh industri dan juga kualitasnya. Banyak dari pengajar, mohon maaf mereka pasti profesional di bidangnya, tapi mereka sendiri juga tidak up to date dengan apa yang diperlukan oleh industri. Jadi apalagi dia sendiri tidak pernah kerja di industri. Jadi maksud saya pengajar di SMK gitu ya. Nah, ini yang merupakan satu kelemahan yang harus kita perbaiki. Bukan saja untuk orang yang mau datang ke Indonesia sebagai orang yang mengikuti reshoring, friendshoring itu, tapi juga untuk perusahaan kita sendiri. Ya kan ada banyak perusahaan Indonesia yang juga mau berkembang di Indonesia di bidang ini, di bidang industri, tapi dia susah berkembang karena tenaga kerja di sini kurang terdidik dengan baik. Itu menjadi catatan penting ya. Penting sekali, penting sekali. Tanpa itu forget it, menurut saya susah. Karena orang yang bekerja harus punya keahlian, dia harus ada pengetahuan, kemudian dia juga harus ada sikap kerja yang baik gitu. Ya itu semuanya penting. Ya. Oke. Nah kalau sekarang kan ini transformasi industri ini banyak yang udah masuk ke era teknologi dan juga digitalisasi. Nah ini kalau menurut Abang nih sekarang ini industri yang paling siap dan juga potensial untuk jadi motor reindustrialisasi Indonesia ke depan itu sektor apa nih? Ada beberapa sektor. Pertama, marilah kita lihat sektor yang sudah berkembang dengan baik, yang harus kita perkuat lebih lagi. Misalnya otomotif. Misalnya tekstil yang lagi masuk sorotan banyak kan tekstil, karena banyak yang terpaksa harus lepas pekerja-pekerjaannya seperti perusahaan yang banyak PHK. Saat ini kan ada beberapa. Dan itu memang ada yang boleh dikatakan dia terbebani dengan banyak hutang karena sewaktu COVID memang dia tidak bisa berjualan dengan biasa sehingga dia tidak bisa keluar dari permasalahan itu. Ada juga yang salah kelola, ada juga dengan alasan-alasan lain. Tapi yang jelas ada juga yang banyak keluhan dari industri tekstil itu pasar kita lagi dibanjiri dengan banyak produk-produk dari luar negeri, terutama dari Tiongkok dan susah untuk melawan gitu ya. Karena juga di antaranya banyak yang masuk ke dalam pasar kita secara tidak legal gitu. Jadi banyak yang menghadapi situasi ini ya. Apa yang bisa dibuat ya memang kita harus berani juga untuk memproteksi industri kita ya. Jadi berarti ditegakkan soal situasi dengan penyelundupan secara ilegal itu, jadi harus ada tindakan yang jelas mengenai itu. Mungkin sudah ada tapi tidak cukup mungkin. Kemudian juga ada bantuan dari segi perbankan, dia dimudahkan untuk mendapatkan kredit dan sebagainya. Itu sudah terjadi saya kira sebagian. Tapi saya tidak tahu apakah sudah cukup gitu ya. Karena banyak sekali yang saya lihat di perusahaan-perusahaan itu dia harus investasi lagi, misalnya harus upgrade teknologinya agar supaya dia menjadi lebih berdaya saing tinggi gitu ya. Ya. Oke. Ya. Jadi itu satu. Yang kedua,
itu kan saya tadi bicara mengenai industri yang sudah ada yang harus kita perkuat. Yang kedua itu tentu ada industri baru yang sebetulnya harus berkembang di Indonesia. Kalau kita lihat ya, kita harus membayangkan industri itu tentu harus ada keselarasan dengan kebijakan pemerintah gitu ya. Apa yang pemerintah saat ini tekankan? Ada beberapa hal. Pertama yang dengan ketahanan. Ketahanan energi, ketahanan air, ketahanan pangan. Itu perlu industri. Industri seperti apa? Kalau ketahanan energi, industri yang mendukung pembangkit listrik. Misalnya industri yang membuat turbin, atau industri yang membuat boiler, atau apa. Itu kan semua alat-alat gitu ya. Industri air, itu pasti juga ada pompa dan sebagainya ya, untuk air. Ini hanya contoh-contoh ya, banyak yang lain yang saya tidak sebut. Atau ketahanan tadi apa, pangan. Kalau kita lihat situasi kondisi pertanian kita, kita kadang itu lihat bahwasannya dia punya efisiensi itu kurang baik. Kalau kita lihat misalnya kita ukur per hektar ya, berapa ton beras per hektar, kita masih kalah jauh dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena banyak petani kita belum bukan petani, sektor itu secara umum masih kurang mekanisasinya. Jadi perlu permesinan untuk dia ini, dan mesin itu bisa dibuat dalam negeri. Nah, jadi kelihatan ya industri kalau dia mau berorientasi di mana peluang-peluang yang ada, ya misalnya ikut di apa yang pemerintah kita sudah mencanangkan sebagai ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi. Yang keempat misalnya yang kita juga lihat itu pasti akan meningkat keperluan mengenai pertahanan. Jadi yang disebut industri pertahanan itu pasti meningkat. Itu memang kenyataan dunia ini saat ini, di mana-mana persentase pertahanan di APBN masing-masing negara itu meningkat. Karena memang situasi kondisi politik ya. Jadi dan itu sudah dicanangkan juga oleh pemerintah kita, bahwasanya kita mau menekankan lebih banyak produk-produk yang kita gunakan untuk TNI kita, untuk Polri itu dibuat dalam negeri. Memang sudah ada, tapi akan lebih banyak lagi. Saya kira itu juga satu industri yang akan berkembang dengan baik ya. Memang kita tetap ada yang kita import, tapi biasanya diharuskan adanya transfer teknologi, adanya kolaborasi sehingga nilai tambah yang ada, produk dan jasa yang diperlukan juga sebagian dari Indonesia gitu ya. Oke, nah ini agak balik lagi ya ke yang sebelumnya yang tadi sempat kita bahas ya, di mana memang pendidikan tadi yang sempat disinggung gitu ya sama Abang. Ini merupakan tantangan yang krusial ya untuk mendorong reindustrialisasi yang ada di Indonesia. Misalnya kan memang kesiapan SDM, bagaimana di Indonesia sendiri ya, kita siap untuk itu. Kalau terkait infrastruktur dan kebijakan fiskal, kemudian regulasi industri seperti apa? Sebelum saya jawab itu, tadi saya lupa ada dua sektor lain yang perlu saya sebut karena kalau tidak kurang lengkap. Pertama adalah tren dunia lainnya itu mengenai iklim dan lingkungan. Industri terkait pasti akan berkembang. Ya, jadi banyak sekali hal yang harus kita perhatikan juga karena itu tren jangka panjang. Dan terakhir itu digital. Digital itu pasti juga industri kan. Ada yang dia membuat alat jadi hardware, ada perangkat keras, ada yang software perangkat lunak. Nah di situ juga harus kita perhatikan. Jadi itu sektor industri yang juga penting kita perhatikan dan peluang untuk kita di Indonesia itu besar dan banyak. Ya. Nah sekarang menjawab pertanyaan Mbak, tadi kan infrastruktur, regulasi dan apa yang terakhir insentif? Kebijakan fiskal. Fiskal, oke. Jadi kalau fiskal itu memang biasanya kan industri itu memerlukan adanya kemudahan atau pengurangan daripada pajak dalam fase-fase tertentu gitu ya. Jadi agar supaya dia mau menanamkan modal gitu, terutama dari luar negeri. Jadi ada macam periode di mana mungkin dia dibebaskan pajak selama dia misalnya membangun dan sebagainya. Itu biasa. Saya kurang tahu apakah yang sudah berjalan di Indonesia itu cocok atau tidak, tapi mestinya kita sebagai negara harus berorientasi kepada negara-negara tetangga kita. Karena bagaimanapun kalau investor dari luar datang, dia pasti akan perbandingkan. Nah, kalau saya taruh modal saya di Indonesia dibanding dengan misalnya Vietnam, yang mana yang lebih atraktif? Yang kelihatan saat ini yang saya lihat di lapangan, kita memang harus, biarpun tentu ada keperluan pajak buat dalam negeri, itu saya dukung. Di lain pihak kalau kita menarik perhatian dari investor dari luar, kita memang harus sadari di sini ada kompetisi. Ada negara lainnya juga mau yang sama. Jadi kalau kita menang dari segi menarik perhatian, kita harus menawarkan sesuatu yang lebih atraktif. Jadi kurang lebih gitu. Gitu ya saya lihat dari segi pajak. Kalau dari segi
regulasi, ya. Regulasi yang penting buat saya itu adalah kemudahan. Karena yang saya dengar dari teman-teman, kalau kita untuk mendapatkan izin dan untuk mendapatkan sertifikasi itu kadang juga masih sangat rumit, ya. Biarpun secara teoris mestinya cepat, tapi dalam kenyataan tidak. Jadi apalagi ini untuk orang Indonesia, ya. Bagaimana dari luar? Wah, itu kadang-kadang jadi kemudahan untuk kita berbisnis di Indonesia itu kan terkait dengan regulasi, ya. Ada negara yang sudah sangat mampu menyederhanakan itu sehingga dimudahkan untuk investor masuk ke Indonesia atau ke negara mereka. Tapi di Indonesia itu kayaknya masih ada ruang untuk perbaikan, ya. Memang masih akui sudah banyak yang diperbaiki, tapi tetap saja kalau saya lihat di lapangan masih banyak yang mengeluh, itu masih terlalu rumit gitu, ya. Apalagi kalau peraturan-peraturan sering berganti gitu, ya. Iya. Nah, dan itu juga susah. Dan yang terakhir mengenai infrastruktur. Kalau infrastruktur, kalau dari pengamatan saya di Indonesia ini dalam beberapa tahun yang lalu banyak sekali perbaikan sebetulnya, ya. Jadi infrastruktur bukan lagi alasan utama kenapa orang tidak mau datang ke Indonesia. Kalau saya lihat Indonesia itu, ya memang Indonesia luas. Kalau kita bicara Indonesia, kita lihat Jawa atau khususnya Jakarta dengan Jawa Barat, itu infrastrukturnya sudah bagus. Tapi Indonesia juga Papua, Sulawesi, Sumatera itu beda jauh gitu, ya. Tapi kalau kita lihat industrinya juga memang pusatnya di Jawa gitu, ya. Itu harus kita akui. Kalau kita lihat Jawa Barat saja, itu sudah lebih dari 50% industri Indonesia di satu provinsi itu saja. Dan infrastruktur di situ ya bagus, ya sudah bagus, biarpun tetap ada ruang untuk perbaikan di Jawa Barat, juga tidak merata, tapi di mana ada industri biasanya infrastrukturnya sudah bagus. Jadi tapi sekali lagi, kalau untuk industri, infrastruktur memang penting, tanpa infrastruktur itu tidak bisa berkembang dengan baik, tapi infrastruktur sendiri di bagian-bagian Indonesia yang sudah ada industri itu sudah lumayan bagus sebetulnya. Untuk saat ini ya? Saat ini. Khusus dalam 10 tahun yang lampau ini, harus kita akui ada perbaikan infrastruktur secara substansial. Itu kelihatan. Oh, oke.